Betul. Jadi sebelum diambil alih sama Opung Rambe, sebenarnya yang dipanggil itu tiga-tiganya ya. Tiga sahabat kita ini dipanggil, Uniripa, kemudian Tinora, dan juga saudara kita Bang Zuma. Tiga-tiganya udah diundang untuk mengadakan klarifikasi. Gitu teman-teman. Jadi bantuan yang antum berikan itu kita upayakan untuk kita berikan kepada yang membutuhkan, siapa yang duluan kemudian untuk mengadakan klarifikasi. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi ayo mari kalau perlu gaungkan semuanya setiap hari ini sampai kasus ini benar-benar ditutup ya. Agar supaya orang yang mencoba untuk mencelakai umat Islam itu bisa kemudian menyadari bahwa apa yang mereka ambil itu adalah langkah yang keliru besar. Silakan. Tiba-tiba datang WA, Kak, walaupun kakak tidak kasih tahu ada undangan klarifikasi, tapi kami tahu, kami sudah tahu. Insya Allah dari beberapa dari aliansi Gapai akan datang mendampingi kakak di Polda. Pengacara gratis yang tidak mau dibayar, gak ada. Tapi ketika Allah menunjukkan jalan kita ini masih benar, tidak menyimpang dari akidah dan syariatnya, Allah tuh mempermudah. Ya, saya hanya berpikir ya kuasa hukum saya cuma Bang Glenn. Tapi Masya Allah, saya cuma bertanya kepada Opung Rambe, Opung, apakah saya memang harus datang ke sana atau hanya kuasa hukum saya? Dibilang Opung Rambe datang aja deh, 10 pengacara akan saya siapkan untukmu. Tiba-tiba datang WA, Kak, walaupun kakak tidak kasih tahu ada undangan klarifikasi, tapi kami tahu, kami sudah tahu. Insya Allah dari beberapa dari aliansi Gapai akan datang mendampingi kakak di Polda. Saya tadi malam itu sholat, saya bilang, saya memang tidak sholat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata Allah itu baik. Saya mengucap syukur. Cuma saya berpikir bagaimana cara menyambut, gimana ya orang-orang yang sudah baik ini, tidak mungkin saya biarkan mereka dalam kesusahan juga. Setidaknya saudara-saudara yang mau berinfak. Izin Pak, biar aku gitu. Ya, tenangkan dulu dirimu. Jadi gini teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh itu Nora itu mewakili kami para apologet Islam. Yang disampaikan itu Nora itu bukan sebuah permintaan yang ataupun keluh kesah. Ya, itu Nora yang disampaikan itu Nora itu adalah menagih janji. Saya sering baca typing teman-teman di bawah, bahkan DM dari teman-teman, bahwasanya kalian mengatakan bahwasanya kalian siap bersama kami, kalian siap mendukung kami, kalian siap berjuang bersama kami, kalian siap melindungi kami. Dan adanya surat panggilan dari itu Nora ini berarti ya saya berpikir tadi inilah saatnya ya kami para apologet Islam, terkhususnya itu Nora, menagih janji kalian. Mana janji kalian yang tadi, yang sebelum ini kalian selalu berjanji ya, menggaungkan, memberikan semangat kepada kami bahwasanya kalian siap untuk kami, dan jika pun janji itu tidak kami dapatkan dan janji itu tidak ditunaikan, maka ya kami akan mengadukan semua ini kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kami akan berserah diri kepada Allah, karena apa yang disampaikan itu Nora ini bukan bermaksud dia tidak berserah kepada Allah, bukan. Dia hanya berupaya menagih janji-janji dari teman-teman. Makanya ketika kalian ada teman bertaping di bawah mengatakan, Bang Faruk maju, Bang Faruk, kami siap mendukung, kami siap mengantar mendukung Bang Faruk, kan gitu. Ya. Jadi sebelum diambil alih sama Opung Rambe, sebenarnya yang dipanggil itu tiga-tiganya ya. Tiga sahabat kita ini dipanggil, Uniripa, kemudian Tinora, dan juga saudara kita Bang Zuma. Tiga-tiganya udah diundang untuk mengadakan klarifikasi. Gitu teman-teman. Jadi bantuan yang antum berikan itu kita upayakan untuk kita berikan kepada yang membutuhkan, siapa yang duluan kemudian untuk mengadakan klarifikasi.
Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi ayo mari kalau perlu gaungkan semuanya setiap hari ini sampai kasus ini benar-benar ditutup ya. Agar supaya orang yang mencoba untuk mencelakai umat Islam itu bisa kemudian menyadari bahwa apa yang mereka ambil itu adalah langkah yang keliru besar. Silakan teman-teman, di sini ada Opung Rambe, ada abang kita, Masya Allah, Pak Prof. Mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan. Maaf ya, saya lagi flu ini soalnya. Selalu mau bersin. Iya. Silakan. Waalaikumsalam. Salam saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana Nora Aritona dan juga kawan-kawannya yang sering menghina bahkan menghujat Tuhan Yesus, mereka saat ini dipanggil ke Polda untuk melakukan klarifikasi. Jelas kita tahu bahwa Nora Aritona, Juma dan juga Uniripa, mereka secara terang-terangan menghina Tuhan Yesus. Bahkan Nora Aritona tidak segan-segan menghina nono Tuhan Yesus, dan itu sangat viral di media sosial. Dan bukti itu kiranya salah satu bukti yang kuat bagi kepolisian, sehingga mereka melakukan tindakan yang sewajarnya bagi mereka ini, supaya negara kita, yaitu negara Republik Indonesia ini, terhindar dari orang-orang seperti mereka ini, yang bukan hanya merusak antar agama yang satu dengan agama yang lain, tetapi membuat suatu kegaduhan, sehingga antara agama yang satu dengan agama yang lain bisa berpandangan buruk. Kiranya kita sebagai masyarakat jangan meniru apa yang dilakukan oleh saudara kita Nora Aritona, Uniripa, dan juga Juma. Mereka itu kalau saya lihat, mereka sangat begitu sering membahas Alkitab. Tetapi yang saya lihat, mereka membahas Alkitab bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mereka membahas Alkitab tapi mencari-cari kesalahan. Sekalipun kita tahu Alkitab tidak ada satu pun di dalamnya kesalahan, tetapi mereka cari kesalahan, mereka pelintirkan, bahkan mereka hujat, macam-macam mereka katakan. Nah, saudara, marilah kita sebagai masyarakat Indonesia, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun ras, jangan kita tiru perbuatan-perbuatan mereka. Apapun agama, kita bersaudara, kita satu tanah air, kita tinggal di Indonesia. Nah, teman-teman, kita berdoa kiranya kepolisian memberikan kepada mereka sesuatu hal yang sewajarnya, sehingga keadilan itu boleh ditegakkan dan boleh menjadi pelajaran penting bagi yang lain, supaya yang lain juga tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh mereka ini. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak, komentar yang memberkati dan mengedukasi, sehingga orang-orang yang menontonnya mereka merasa terberkati lewat komentar. Sudah, Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.